Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan selama sehari-hari. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mendengar kalimat yang kerap diucapkan para orator-orator ulum tentang kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kalimat ini sangat fenomenal, dan di dalamnya terdapat makna-makna, tersirat berbagai macam arti, bahwa pemuda adalah tonggak bangsa. Sebagai seorang pemuda, tentunya banyak sekali peran, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita lakukan. Pemuda itu memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Pemuda memiliki peran dalam segi politik, ekonomi, sosial, bahkan hingga keamanan sebuah negara. Kalau ingin melihat sebuah bangsa di masa depan, maka lihatlah pemudanya di saat ini. Sebagai insan muslim dan muslimah, pemuda Islam, hendaknya kita tidak lupa terhadap sejarah, terhadap cerita, kisah perjuangan pada zaman-zaman dahulu yang banyak membentuk para pahlawan kita, sehingga kita bisa menikmati keindahan alam, menikmati kesejahteraan pada hari ini. Alkisah terdapat ada pemuda di zaman dinasti Utsmaniyah yang mana beliau ini sangat terkenal dengan kegigihannya. Siapakah pemuda itu? Ya, pemuda itu adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan seorang pemuda yang sangat gigih, sangat tangguh, sangat cerdas dalam berbagai bidang. Muhammad Al-Fatih merupakan pemuda yang berusia 21 tahun, di mana di usia itu ia dapat menaklukkan satu kota yang bernama kota Konstantinopel. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amru bahwa Rasulullah saat itu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kota manakah yang terlebih dahulu ditaklukkan? Kota Roma atau kota Konstantinopel?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius atau kota Konstantinopel yang terlebih dahulu ditaklukkan." Melalui bisyarat atau kabar gembira ini, para sahabat, para khalifah itu melakukan futuhat, melakukan penaklukan terhadap kota Konstantinopel. Sudah banyak sekali sejarah yang mencatat, banyak sekali para pejuang-pejuang Islam yang berusaha untuk mewujudkan bisyarah dari Rasulullah SAW. Namun pada saat itu Allah belum mengabulkannya. Muhammad Al-Fatih sendiri sejak kecil sudah diasuh, sudah diberikan bimbingan, diberikan ilmu tentang ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Di usianya yang 17 tahun, ia sudah menguasai 7 bahasa, bahkan ia sudah memerintah suatu ibu kota pada zaman dinasti Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih sangat mengerti, ia sangat memahami bisyarah tentang takluknya kota Konstantinopel dari Nabi Muhammad SAW. Kota Konstantinopel akan takluk. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, dan sehebat-hebat amir adalah amirnya. Ia sangat memahami bahwa untuk menaklukkan kota Konstantinopel bukanlah suatu hal yang mudah. Ia dengan sangat gigih
untuk mempersiapkan segala persiapannya, mempersiapkan strategi terbaiknya, mempersiapkan pasukan-pasukannya. Ia pun tidak luput untuk kembali, untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajudnya. Muhammad Al-Fatih mengerti bahwa kota Konstantinopel itu bukanlah kota yang sangat mudah untuk ditaklukkan begitu saja. Tembok-tembok besar nan tebal itu menghalangi jalan masuknya pasukan Muhammad Al-Fatih untuk menuju pusat kota di Konstantinopel. Tembok nan tebal, besar, dan tinggi itu tidak bisa dengan mudah dihancurkan begitu saja. Bahkan di perairannya itu dibatasi dengan rantai-rantai raksasa agar tidak mudah pasukan Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel. Pasukan Konstantinopel sangat memberikan strategi terbaiknya agar menghalau pasukan Muhammad Al-Fatih untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel. Terlebih lagi, pasukan Konstantinopel ini mendapatkan bala bantuan dari luar, mendapatkan bala bantuan berupa pasukan yang sangat besar, sehingga membuat pasukan dari Muhammad Al-Fatih ini sedikit gentar. Lalu kekalahan demi kekalahan terus dirasakan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Bahkan pihak dari pasukan Konstantinopel ini memberikan kesempatan untuk berdamai dengan Muhammad Al-Fatih dengan memberikan upeti kepada Muhammad Al-Fatih. Namun Muhammad Al-Fatih tidak begitu saja menerima tawaran tersebut karena yang ada di pikirannya adalah satu, yaitu takluknya kota Konstantinopel seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad Al-Fatih terus membangkitkan semangat para pasukannya dengan memberikan bisyarah, dengan mengingatkan kembali sabda Rasulullah SAW tentang takluknya kota Konstantinopel di tangan umat muslim. Dengan begitu, semangat dari para pasukan Muhammad Al-Fatih semakin bangkit, sehingga dalam satu malam ada hal yang tak terduga terjadi. Pasukan Muhammad Al-Fatih mengangkat 72 kapal perang untuk melewati pegunungan, hutan-hutan agar bisa memasuki gerbang dari kota Konstantinopel. Begitu Muhammad Al-Fatih dan pasukannya memasuki gerbang kota Konstantinopel, terdengar takbir-takbir dari para pasukan yang membuat merinding seisi kota bahkan seluruh dunia, bahwa terdengar Muhammad Al-Fatih dapat mencapai gerbang kota Konstantinopel dengan cara melewati pegunungan yang sangat susah sekali untuk dilewati. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih serta pasukannya. Teman-teman yang saya banggakan, pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil untuk masuk ke pintu gerbang kota Konstantinopel dengan cara mengangkat 72 kapal perang yang sangat berat, melewati pegunungan yang jalannya berliku, bahkan sangat susah untuk dilewati. Namun itu dapat dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya, disertai dengan rasa iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, seisi kota kaget mendengar suara takbir, gema takbir, dan para pasukan dari Muhammad Al-Fatih ini memasuki kota Konstantinopel dengan mengibarkan bendera Islam, Al-Liwa, dan Ar-Raya, bendera putih dan hitam yang bertuliskan kalimat tauhid. Pada saat itu, akhirnya kota Konstantinopel bisa di tangan seorang pemuda berusia 21 tahun yang mana merupakan perwujudan dari tercapainya bisyarah Nabi Muhammad SAW dalam penantian 825 tahun. Teman-temanku yang saya banggakan, melalui cerita ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa untuk menjadi seorang pemuda yang tangguh di zaman sekarang tentu banyak sekali tantangannya. Jika kita
mengetahui apa yang menjadi kunci keberhasilan dari Muhammad Al-Fatih ini, sehingga dijuluki sebagai sang penakluk. Salah satunya adalah beliau ini sangat rajin dan tidak pernah meninggalkan sholat, serta sholat rawatibnya, bahkan sholat malam, dia tidak pernah meninggalkannya sedikit pun. Bahkan Muhammad Al-Fatih ini memiliki suatu kebiasaan yang unik. Ia setiap malam berkeliling untuk membangunkan teman-teman, tetangganya, warganya, para penduduk untuk menunaikan sholat sunnah tahajud. Dari sini kita tahu bahwa pemuda yang tangguh adalah pemuda yang hati yang selalu dekat dengan kepada Allah. Pemuda yang tangguh, ia selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan, jika kita tarik sejarah ini ke masa kini, tentulah masih banyak PR, masih banyak tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pemuda untuk bisa menaklukkan suatu negara, untuk bisa melakukan peran yang sangat besar dalam suatu negara. Terlebih lagi saat ini, masih banyak saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita tidak bisa berperang secara langsung ke Gaza, tetapi dari sini kita bisa memberikan bentuk support, bentuk dukungan, doa yang bisa kita lantunkan sepanjang malam, yang bisa kita berikan berupa bantuan makanan dan lain sebagainya. Terlebih lagi di era media sosial pada saat ini, kita sangat bisa membantu untuk memboikot produk-produk yang diluncurkan oleh Israel, yang mensupport adanya Israel. Kita bisa membantu para teman-teman saudara kita di Palestina sana. Semoga apa yang kita lakukan, pemuda Indonesia yang kita lakukan hari ini, itu dapat berikan sedikit bantuan kepada para Palestina, para syahid, para teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu, sebagai para pemuda, sebagai pemuda Indonesia, tentunya kita perlu untuk meningkatkan potensi yang kita miliki agar kedepannya Indonesia akan lebih maju, serta Islam memiliki pemuda-pemuda yang hebat, tangguh pada masa kini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, baik perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.